Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Jalan Keluar dari Kekecewaan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, frustrasi karena kekurangan. Ayat 3 mengatakan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Definisi dari kekurangan adalah persediaan habis atau persediaan tidak cukup. Sebagai catatan penting dalam kehidupan kita adalah ada bagiannya bahwa kita mengalami kekurangan. Kemudian deskripsi. Kalau yang pertama tadi definisi, deskripsi sebab-sebab dari kekurangan. Mungkin sebab-sebab dari kekurangan dapat datang dari 3 hal. Karena kesalahan sendiri, karena kesalahan orang lain, atau mungkin juga karena kehendak Tuhan. Kemudian nomor 2, solusi dari kalam. Ayat 5 dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Firman Tuhan adalah jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Yang Tuhan tuntut adalah kita mendengarkan, kita merenungkan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan sebagai catatan, firman Kristus di Roma 10:17, kata firman bukan logos atau firman yang tertulis, tetapi kata firman di Roma 10:17 adalah rema, firman yang berbicara dari firman yang tertulis. Berarti untuk setiap pergumulan kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mencari dan merenungkan firman Tuhan, maka akan ada jalan keluar. Jadi nomor 2, solusi dari kalam berarti solusi dari firman Tuhan. Nomor 3, transformasi oleh ketaatan. Ayat 5 sampai dengan 8. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Transformasi berarti akan ada perubahan bila mana kita taat. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan. Ada 2 hal penting tentang ketaatan. Taat secepatnya, tidak memberi alasan, dan yang kedua, taat sepenuhnya. Nomor 4,
konsekuensinya kesukaan. Ayat 9 sampai dengan 10 berkata, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anggur menggambarkan kesukaan. Hakim 9 ayat 13 mengatakan, tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia yang pergi melayang di atas pohon-pohon. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Berarti ada kesukaan tentang anggur. Kemudian yang terakhir, nomor 5, deklarasikan kemuliaan untuk Dia. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau Tuhan telah memberikan kita jalan keluar dari pergumulan kita, mungkin dari kehidupan yang berkekurangan, dan karena kita telah mendengarkan serta taat akan firman Tuhan, maka bila mana Tuhan menjawab, segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.